Hakikat konflik sosial. Definisi konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configer yang artinya saling memukul. Ada beberapa definisi konflik sosial menurut pendapat para ahli. Menurut Sujono Sukanto, konflik merupakan proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang serta mengancam dan kekerasan. Menurut Robert Marcus Zakalawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, dan kekuasaan. Tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga menundukkan saingannya. Menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur dalam masyarakat yang mengharuskan salah satunya berakhir. Pendapat para tokoh dalam mengidentifikasi konflik sosial. Yang pertama, Robin. Robin memandang konflik menjadi tiga, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Yang kedua, Stoner dan Freeman. Stoner dan Freeman membagi pandangan konflik menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Yang ketiga, Myers. Menurut Myers, pandangan terhadap konflik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Faktor penyebab konflik sosial. Secara umum, konflik sosial disebabkan oleh perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, dan perbedaan kepentingan antar individu dengan kelompok. B. Teori konflik sosial. Adapun teori konflik yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi ada tiga, yaitu teori konflik menurut Lewis A. Coser. Menurut Coser, dikutip dari Ranjaber tahun 2013, faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat, yaitu luas sempitnya tujuan konflik, adanya pengetahuan bagi pemimpin mengenai simbol kemenangan maupun kekalahan dalam konflik, dan adanya peran pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasi pengikutnya. Adapun manfaat konflik menurut Coser yaitu konflik dapat menjadi media-media berkomunikasi. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok tersebut, dapat menghantarkan kepada aliansi dengan kelompok lain. Konflik dapat menyebabkan anggota masyarakat yang terisolasi menjadi berperan aktif. Coser juga mengelompokkan konflik sosial menjadi dua, yaitu konflik klearitis, berasal dari kekecewaan atas tuntutan maupun pemikiran keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial, dan konflik non-realitis yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Teori menurut Karl Marx. Dalam teori Karl Marx terdapat bagai berikut: adanya struktur kelas dalam masyarakat, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang yang berada dalam kelas yang berbeda, adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, adanya berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan struktur sosial. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf difokuskan pada kelompok yang berkaitan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi. C. Bentuk konflik sosial. Konflik sosial di masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu satu, konflik individual. Adalah konflik yang dilakukan antar individu atau perorangan, bersifat informal, tersembunyi, melakukan tindakan negatif, dan melakukan sabotase. Dua, konflik kolektif. Adalah suatu konflik yang melibatkan banyak orang, serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. D. Macam-macam konflik sosial di masyarakat. Bentuk-bentuk konflik diklasifikasikan dalam beberapa aspek. A. Konflik berdasarkan tujuan organisasi. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif.
Konflik disfungsional merupakan suatu kegiatan atau organisasi yang memiliki disfungsi ketika beberapa dampak dapat menghambat organisasi sosial lainnya. B. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. 1. Konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar tingkatan kelompok atau kelas. 2. Konflik horizontal. Konflik horizontal dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu adanya kecemburuan yang bersumber pada ketimbangan ekonomi antar kaum pendatang dengan penduduk lokal, adanya sikap saling mengklaim terhadap sumber daya yang semakin terbatas, adanya dorongan emosional kesukuan karena ikatan norma tradisional, munculnya sikap yang berlebihan antar pemeluk agama, dan mudah dipengaruhi oleh provokator kerusuhan. C. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Konflik tertutup merupakan kebalikan dari konflik terbuka, yaitu diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik. 4. Konflik berdasarkan waktu ada dua, yaitu konflik sesaat atau konflik spontan dan konflik berkelanjutan. Konflik berdasarkan pengendalian ada dua macam. A. Konflik terkendali, suatu konflik di mana para pihak terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dengan selesai. B. Konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. 6. Konflik berdasarkan sistematika konflik. Macam-macam konflik berdasarkan sistematikanya. A. Konflik non sistematis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontanitas dan tidak ada tujuan yang tercapai. B. Konflik sistematis merupakan kebalikan dari konflik non sistematis dan memiliki tujuan yang tercapai. 7. Konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Macam-macam konflik sosial berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. A. Konflik ekonomi, contohnya konflik antara pengusaha untuk mendapatkan tender. B. Konflik sosial, contohnya konflik Trisakti, konflik Ambon, dan lain-lain. C. Konflik budaya, contohnya adanya perbedaan penafsiran tentang RUU pornografi dan porno aksi. D. Konflik politik, contohnya adanya perebutan pengaruh parlemen. E. Konflik pertahanan, contohnya perang Irak, perang Israel dan Palestina, dan lain-lain. F. Konflik internasional, contohnya konflik antara agama adalah perang salib. 8. Konflik menurut Surjana Sukamto, konflik pribadi, politik, konflik nasional, antar kelas, sosial, konflik internasional. Definisi kekerasan. Kekerasan berasal dari bahasa Inggris yaitu violence, yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Pada umumnya, kekerasan dianggap tindakan yang merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pemukulan, perampokan. Macam-macam kekerasan. A. Berdasarkan bentuk. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan struktural. 3. Kekerasan psikologis. B. Berdasarkan pelakunya. 1. Kekerasan individual. 2. Kekerasan kolektif. Perbedaan antara kekerasan dan konflik kekerasan. 1. Tidak memiliki tujuan dan hanya didorong oleh hasrat atau keinginan saat. 2. Kedestruktifian, meningkat seiring dengan perkembangan peradaban. 3. Aksi jahat yang tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif biologi. 4. Bukan bawaan manusia, memiliki tingkat kedestruktifan yang berbeda-beda. Konflik. 1. Memiliki tujuan yang untuk meroleh kemenangan dan melakukan persaingan. 2. Memiliki dampak positif untuk mendorong adanya suatu perubahan. 3. Hasil proses interaksi yang bersifat negatif atau disosialisasi. 4. Sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Dampak konflik sosial di masyarakat. 1. Dampak positif. Adapun contohnya, konflik dapat mendamaikan kelompok yang saling bersaing, mengarahkan pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas mereka sendiri, mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok, mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai-nilai dasar. Darwin, Freud, dan Marx menguraikan fungsi positif dari adanya konflik. A. Memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. B. Sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. C. Konflik dapat mempererat persatuan suatu kelompok. 2.
Dampak negatif. Adapun dampak negatif adanya konflik sosial. A. Perpecahan. B. Permusuhan, kekerasan, perubahan kepribadian, jatuhnya korban. Resolusi konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu konflik dan resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli. Resolusi konflik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 1. Lewin. Solusi konflik adalah tindakan mengurangi permasalahan pemecahan atau penghapusan permasalahan. 2. Weizmann dan Weizmann. Resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama. Solve a problem together. 3. Fisher. Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. 4. Mendes. Solusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan lainnya tentang aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Macam-macam kemampuan dalam menumbuhkan inisiatif konflik. 1. Kemampuan orientasi. Dalam resolusi konflik dapat meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, jujur, keadilan, toleransi, dan harga diri. 2. Kemampuan persepsi. Merupakan kemampuan seorang yang dapat memahami setiap individu, berbeda rasa empati, tidak menilai orang lain secara sepihak. 2. Kemampuan emosi. Mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai emosi. 4. Kemampuan komunikasi. Mampu mendengarkan orang lain, memahami lawan bicaranya, meresum dan menyusun ulang dan bicara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 4. Kemampuan berpikir kritis, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisa situasi konflik yang sedang dialami. 5. Kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar. Upaya penyelesaian konflik. 1. Mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrasi, stalemate, konversi, adjudikasi.